Halo guys, di video kali ini kita akan membahas siapa sih penemu pesawat terbang. Yang pasti bukan saya. Jauh sebelum Wright bersaudara menemukan pesawat pada tahun 1903, seorang ilmuwan muslim bersama Abbas bin Firnas telah menemukan prototipe pesawat terlebih dahulu. Beliau lahir pada tahun 1904 Hijriah atau 810 Masehi di Andalusia, Spanyol yang kini disebut Ronda. Dia mengamati surat Al-Mulk ayat 19 yang isinya yaitu tentang bagaimana burung bisa terbang dengan membentangkan sayapnya dan mengatupkan sayapnya, dan tidak ada yang menahannya di udara kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, Abbas bin Firnas sendiri berpikir, burung saja bisa terbang karena ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau langsung melakukan percobaan pertamanya dengan menggunakan jubah longgar yang terbuat dari kain sutra dan sudah dibentuk menyerupai sayap burung, lalu dikasih kayu sebagai penopang. Dia melakukan percobaan pertamanya dengan lompat dari atas menara Masjid Cordoba. Pada percobaan kali ini, dia gagal terbang seperti burung. Akan tetapi, jubah longgar yang ia kenakan memperlambat gerakan jatuhnya sehingga ia tidak mengalami cedera yang serius. Insiden inilah yang mengawali terciptanya parasut. Barulah setelah 23 tahun kemudian, di usianya yang sudah menginjak 65 tahun, dia kembali bereksperimen dengan alat yang sekarang kita sebut dengan hang glider. Disebutkan waktu itu dia berhasil mengudara selama 10 menit. Akan tetapi, dia tidak melengkapi peralatannya ini dengan ekor, sehingga ia mengalami kecelakaan saat mendarat. Teori dasar dari Abbas bin Firnas ini kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan barat sehingga menjadi pesawat yang kita kenal seperti sekarang ini. Namun, sebelum menjadi pesawat yang sempurna seperti sekarang, pada tahun 1960-an, banyak sekali terjadi kecelakaan pesawat akibat kegagalan konstruksi pesawat. Kebanyakan karena kelelahan pada bahan pesawat. Ketika kelelahan logam terjadi, itu adalah awal dari sebuah retakan. Retakan ini biasanya terjadi antara sambungan sayap dan badan pesawat atau antara sambungan sayap dan mesin pesawat. Titik ini mengalami turbulensi konstan terutama saat lepas landas dan mendarat. Titik retak akan terus bercabang dan menyebar hari demi hari di dalam struktur pesawat. Jika tidak terdeteksi, sayap bisa patah saat lepas landas. Risiko keretakan semakin signifikan karena industri pesawat terbang beralih dari penggunaan baling-baling ke penggunaan mesin jet. Dan yang memecahkan masalah ini bukanlah orang Arab ataupun orang Barat, melainkan orang dari Parepare, Sulawesi Selatan, yaitu Profesor Eyang Baharudin Yusuf Habibie. Beliau kemudian memperkenalkan teori Habibie atau yang dikenal dengan crack propagation theory. Melalui teori yang dicetuskan oleh Pak Habibie ini, titik keretakan dapat diprediksi lebih awal karena teori ini menghitung keretakan hingga ke titik atomnya. Setelah teori crack ditemukan, pesawat bisa dibuat dengan bahan yang lebih ringan, yaitu dengan menggunakan bahan komposit. Secara umum, daya angkut dan jarak tempuh pesawat pun bertambah, sehingga secara ekonomis performa pesawat dapat ditingkatkan. Begitulah kisah singkat tentang penemu prototipe pesawat terbang dan penyempurnanya. Jika ada misinformasi, kalian boleh komen di bawah. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa di klik like, share, dan subscribe.